eh, terkait resiko dan pendapatan atau bahasa Inggrisnya return. Ini konsepnya penting juga dalam manajemen keuangan, dalam investasi, terutama di pasar modal nanti lebih sering dipakai. Konsepnya ya, jadi ada investasi tunggal, ada investasi portfolio, dan cara pengukurannya ini lebih ke matematis ya, ada data-data expected return, kemudian ada standar deviasi ya. Sikap investor dalam menghadapi resiko juga berbeda-beda ya. Kemudian nanti pembentukan portfolio efisien digambarkan dengan kurva, kemudian ada pemilihan portfolio yang optimal. Nanti ada juga hubungan risiko dan pendapatan yang diharapkan dari teori capital asset pricing model. Jadi kalau konsep risiko penting kan dalam, misalnya kalau sekarang ada banyak pinjaman online, itu pengajuan kredit gampang. Tapi resikonya ternyata tinggi, bunganya tinggi, terus banyaklah di belakang terakhirnya. Atau investasi yang kayak Ponzi, atau misalnya dijanjikan returnnya sekian, dan kalau kita lihat kan misalnya return normal misalnya seperti deposito sekarang 4% atau 6%, di bawah 10%. Misalnya return yang dijanjikan itu 20%, dan rugi, ada apa? Itu kan udah berbau iklan. Sedangkan kalau high return berarti high risk ya. Itu prinsip dalam investasi. Jadi ini penting dalam pengambilan keputusan baik di perusahaan maupun kamu kalau invest atau ya belajar invest atau punya individu ya, relevannya pendapatan yang diharapkan ke depan, berarti prospek ke depan ya, karena kita bicara ke depan. Jadi nanti ada masuk unsur probabilitas ya, semakin beresiko semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan. Ketidakpastian juga membuat resikonya semakin besar, dan ini membuat harapan yang diharapkan dari investor juga tinggi ya. Ada yang di sini yang sudah belajar investasi? Pengen sih Bu, cuma masih ragu. Siapa ini ya tadi jawab? Istiqomah. Saya ini Bu ikut yang bibit itu Bu, masuknya investasi enggak ya? Oh iya, reksadana berarti ya. Sudah lama? Waktu dari pas semester 2 kemarin Bu, kan waktu itu disuruh ikut bibit ya. Di situ ada pilihannya. Cuman saya pilihnya yang tabungan gitu Bu. Tapi dia setiap ininya dapat bunga. Semester 2 dari apa itu? Waktu pelajaran apa? Waktu pelajaran yang apa ya kemarin? Dari dosen ya berarti? Iya, dari dosen, Bu. Ya, ada kode-kodenya ya? Kode gimana, Bu? Kode referral kan? Kurang tahu, Bu. Ya, mungkin minggu depan nanti saya inikan juga. Saya juga punya bibit, nanti bisa ke teman-teman yang belum mungkin minggu depan saya investkan. Jadi nanti saya bagi kode referral, itu ada dapat berapa gitulah, atau 25.000 atau berapa gitu untuk teman-teman yang lain ya. Ini kita lanjut ke pendapatan ya.
pendapatan kalau saham berarti ada dividen atau ada kenaikan harga ya. Persentase returnnya ini berarti dihitung secara relatif dalam persentase ya. Kemudian ada istilah holding period return, pendapatan yang diperoleh atau yang diharapkan dari investor dalam melakukan investasi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya investasi yang gampang deposito saya 3 bulanan, 6 bulan ya. Untuk menghitung holding period return selama 4 tahun ya, misalnya 10%. Contohnya ini returnnya 1 tahun pertama 10%, tahun kedua minus 5%, tahun ketiga 20%, tahun keempat 15%. Ini sepertinya investasi di saham ya. Jadi holding period return-nya dengan dituliskan dalam kurung 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2 dikali dalam kurung 1 tambah R3 dikali dalam kurung 1 tambah R4 dikurang 1. Akan dapat masing-masing 1,1 kali 0,95 ya, 1 dikurang 0. Semuanya harus dibuatkan dalam desimal nanti ya. Kalau kita ngerjain secara matematis 1,2 kali 1,15 kurang 1. Dapatnya kalau dipresentasikan 44,21%. Ini adalah contoh investasi tunggal ya. Kita bicara satu saham ya. Kalau berapa pendapatan aktual per tahunnya dari investasi data yang diberikan, kita bisa hitung dari geometric average return. Geometric average return itu rumusnya 1 tambah RD pangkat 4 ya, sama dengan 1 tambah R kali, rumusnya mirip ya kayak yang kali kali 1 tambah R2 kali 1 tambah R3 kali 1 tambah R4. Kerjakan secara pakai Excel lebih gampang ya. Dan dikurang 1. Nanti ada tugas ya. Ya, ini udah mulai rame ya, udah rame orang. Ya, nanti minggu depan teman-teman yang lain yang berminat investasi di bibit, dipakai kode referral saya jelasin ya. Kode referral itu kamu dapat 25%, 25.000. Saya juga dapat. Kalau kamu investasi berhasil, ya saya dapat ya. Rupiah sih. Saya screenshot dulu untuk obsesi. Jadi kita hitung geometric average return untuk pendapatan aktual tahunan nanti sudah kamu hitung, ya anggap dari itu di 0,0958 ya desimal dipresentasikan 9,58%. Kita bisa simpulkan investor memperoleh 9,5% atas investasinya setiap tahun. Holding period return selama 4 tahun adalah 44,21%. Kalau kita, ini persamaannya kalau kita holding period returnnya dibuat dalam desimal lagi ya, dibalikin dalam desimal, kemudian ditambah 1, itu sama dengan 1 ditambah geometric average return dipangkat 4.
Kalau ada lagi tadi kalau geometrik ya, geometrik. Nah, ada lagi istilahnya arithmetic average return. Ini berbeda. Contoh yang sama, arithmetic average return itu R1 tambah R2, R4, kemudian dibagi berapa periode. Nanti dapatnya 10%. Kalau dari sini berarti arithmetic average return itu lebih besar ya dari geometric average return. Ini banyak contohnya tentang pasar modal ya. Ini contohnya investasi dari nilai mendatang $1 di tahun 1925 di pasar modal Amerika. 1925 sampai tahun 2000-an. Ada T-bills, treasury bills, ada long T-bonds. Treasury bills ini yang lebih tidak berisiko dibandingkan long T-bonds ya. Satu lagi ada common stock yang warna merah. Common stock ini. Makin lama lihat ya makin sepanjang ekonomi bertumbuh dia nanti. Ini datanya. Data historic return 1926 sampai 2020 di Amerika. Namanya adalah company stock atau saham perusahaan besar. Kayak saham perusahaan itu apa? Saham perusahaan besar itu apa? Kayak perusahaan besar ya, kayak kategori perusahaan besar ya udah tahu lah asetnya pasti apa ya. Small company stock. Jadi, kalau di Indonesia small company stock itu yang di mana? Kalau company stock mungkin kita bisa ambil kayak yang masuk LQ45 ya. Yang small company stock yang layer-layer ketiga keempat. Average annual return-nya untuk company stock 12,2, standard deviasi 20,5. Small company stock average annual return 16,9, standard deviation juga 3,2. Oke, dari sini large atau small yang lebih berisiko. Kalau company stock itu pasti lebih berisiko dari T-bonds ya. Kemudian T-bonds lebih berisiko dari T-bills. Nah, kalau dari standar deviasi, enggak belajar statistik. Standar deviasi itu maksudnya apa? Deviasi pengertiannya apa? Statistik. Standar deviasi itu menunjukkan penyimpangan ya. Penyimpangan dari nilai rata-rata. Jadi kalau semakin besar penyimpangan dari nilai rata-rata berarti semakin dianggap penyimpangan bisa ke atas, bisa positif, bisa negatif ya. Jadi dianggap lebih berisiko ya. Jadi small company stock itu lebih berisiko. Kalau bonds, T-bonds, nah ini tadi lebih berisiko, tapi masih tidak terlalu berisiko dibandingkan saham. Ya. Ini ada corporate, ada government. Di sini saya bisa milih, saya akan pilih corporate bonds karena average return-nya 6,2, standar deviasi 8,7. Kemudian ada T-bills. T-bills itu bisa diibaratkan seperti risk-free rate ya, sama dengan inflasi ya. Inflasi 3,1, US T-bill 3,8. Standar deviasinya ini 3,2 malah lebih kecil, inflasi malah lebih besar. Jadi ini kayak mirip kayak deposito. Kalau T-bond ini mirip kayak suku retail Indonesia, obligasi retail Indonesia. Ya, ada pertanyaan?
Saya ingatkan di awal deh kalau gitu. Ini ada penugasan bisa 2 atau 3 orang. Nanti kalian memilih 2 saham yang berbeda-beda. Mungkin dari LQ45 juga bisa. Apa yang LQ45 itu saham-saham apa aja bisa kalian pilih mana yang kalian suka. Website. Index. LQ45 itu apa aja? Ya, kamu bisa lihat apa aja saham LQ45. Salah satunya ada Unilever. Klik. Ambil datanya dari Finance Yahoo. Ketik aja ya, atau ANTM, Antam. Ini ya, pilih yang Antam, PT Aneka Tambang. Kemudian nanti kamu ke historical data. Ya. Terus pilih sepanjang bulan Oktober. Di apply. Nanti kan dia akan muncul ya. Apply. Kemudian download ya. Nanti ambil yang harga saham hari terakhir close. Objek close ini apa? Bu, maaf itu tadi gimana, Bu? Apanya? Ini untuk ngeluarin data ini, Bu. Masuk ke ini, ke Finance Yahoo, terus ketik ini, ada 4 kode ya. Untuk kode-kodenya ini aja. Apa aja. Nah, ini ada data-datanya, kamu bisa pilih. Iya. Terus kamu masuk ke Yahoo. Ini salah satunya. Iya. Nah, masuk ke historical data. Historical data. Period pilih. Start date sama oh ya. Apply. Nah, terus download ya, ini ada downloadnya. Ini daily, historical price. Nanti keluar file CSV ya, Excel. Semacam Excel, tapi nanti kamu bisa ubah ke Excel. Buka. Oke, ini udah muncul ya. Ini kelihatan aneh ya, karena dia dari CSV. Kemudian kamu klik kolom A, kemudian ke data, text to column, delimited, pilih next, ketik ini tentang ini koma, karena dia dipisahkan dengan koma, nanti hasilnya akan bagus seperti ini. Next, nah yang ini kamu bisa ganti tanggal kalau juga nggak apa-apa. Kemudian finish. Jadi datanya bisa seperti ini. Open, close, adjusting ini volume. Untuk close.
Bu, di Yahoo saya kok nggak ada itu ya, yang apa tadi? History. Iya, Ini dong. Ya, financeyahoo.com. iya. Summary, chart, statistik, historical data. Oh, ini yang bawah ya, Bu. Tapi cek dulu historical data. Ini kan 233. Yang ini kok jadi ini ya? 735 ya? Saya ulang. Kadang dia nggak bisa langsung ditarik sih. Kalau ketik manual juga boleh ya. Satu-satu. Ini kan 2.390 ya. Kalau lihat chartnya ini ya. Chartnya kan begini ya. Misalnya 1 bulan kan. Kita bikinlah 3 bulan. Kayak gitu kan kita kan minta ada ambil data Excel-nya. Ya. Berarti itu tugasnya cuma ngumpulin data doang, Bu. Enggak, nanti kalian kerjain hitung expected return-nya sama standar deviasi. Kemudian ambil indeks LQ45 ya. Ada di Data ini kalau LQ45 juga ada di ya kok. Historical data terapkan lagi ya. Satu di Untuk datanya itu berapa bulan, Bu? sebulan aja, Oktober terakhir. Sebulan aja. Oktober. Oktober 1, 4, 5, 6, 7. Ini dia close-nya 9. Saya lihat dulu ya, ini data, text to column, delimited, komanya dicentang, tab itu dipisahkan dengan koma. Kalau ini mau aku ganti tanggal boleh. Close. Oh ya. Oke, kalau kayak gitu weekly aja deh. Datanya dikit ya. Dikit. Weekly juga bisa nih ya. Jadi pakai close. Kalau daily sebenarnya juga enggak, ini sih enggak. Kan ini 29 Oktober. Kan ada hari libur ya. Jadi mereka enggak munculin semua. Kan kalau Ya, itu tanggal 1 langsung tanggal 4, Bu, ya, yang Oktober. ya. Kan itu hari kerja di HSD. Iya. Manual deh kalau gitu pakai close. Kalau dicari ini download ini susah. Kalau pakai ini bisa juga sih pakai investing.com. Berarti nanti cara nyari apa namanya itu rata-ratanya itu dari yang mana, Bu? Dari data yang disajikan ini. Nah, kalau ini kan high, low, price, open. Oh, kalau yang ini pakai harga price-nya ini. Kalau yang di Yahoo pakai yang close aja. Close aja. Harga penutupan maksudnya. Iya. Yang ini Soalnya ini aku bukanya di Yahoo. Iya, iya.
Kalau investing.com ini kayaknya lebih bagus kalau ditarik Excel bisa deh. Yang Yahoo harus diketik ya. Iya. Ini kalau sayangnya nih ya, karena dia bahasa Inggris ya. Ini kan ya dari Oktober. Nah, yang investing.com ini lebih bagus. Oktober nih saya udah ganti ya. Oktober nih saya ganti, apply. Kemudian saya download daily ya. Nah, sama kayak tadi, dia CSV dulu datanya. Kemudian ini blok yang A, kemudian data, text to column, itu tandanya ada begini. Nah, cuman price jadi dia ada ya. Ini ada sedikit jadi persen cengnya ini pindah ke sebelah sini ya. Kelihatan nggak? Yang Iya, Bu. tahun pergi ke price. Jadi kalau price-nya ambil yang open ini. Agak trik sedikit. Kemudian yang open ini bikin di teks aja supaya lebih gampang. Nah, kenapa saya bikin begitu? Karena koma dalam bahasa Inggris itu jadi dia koma. Dia koma. Nah, sedangkan Excel saya bahasa Inggris. Excel saya bahasa Inggris baca koma itu. Saya ganti dulu nih. Control find and replace, komanya saya ganti ke tidak ada. Kalau tadi saya buat seperti ini saya biarkan, tadi teks nggak saya buat ke teks, ini nol-nolnya ini akan hilang. Sekarang ini udah rapi. Ini dihapus saja. Ini balik, ini udah benar ya. Ini sudah bisa pakai number, koma. Ini bahasa Indonesia begini ya, 4.420. Ini terbaca di Excel saya 4.420. Ini udah benar dengan data dari investing.com. Nah, investing.com ini lebih gampang karena pas menarik di Excel dia lebih rapi. Kalau Yahoo kan tadi salah-salah ya. Kalau pakai Yahoo harus ketik manual ya. Kalau investing Berarti ini yang dari kayak Unilever tadi, Bu. Iya, ini pakai price ya. Kalau di sini berarti ini harga penutupannya ini. Nah, ini yang saya hitung nanti aritmatiknya, geometriknya, kemudian standar deviasi. Sebenarnya bisa pakai rumus Excel juga kalian bisa. Yang lainnya ini kamu abaikan juga nggak apa-apa. Berarti tugasnya nyari rata-rata sama Jadi dua saham ya. dua saham, ya. Terus? Dua saham di LQ45, kemudian LQ45 juga. Berarti dua saham itu dari LQ45 semua, Bu. Kemudian indeks LQ45-nya juga. Di sini juga ada LQ45. Ini yang Jakarta. Jakarta Indeks maksudnya. Indeks. Pilih historical data. Nah, tinggal diganti nih. 1 Februari sampai live. Ganti. Caranya sama. Ada yang harus
delimited, next, koma, text qualifier ini kelihatan ya, ada kayak tanda kutip di masing-masing, price, open gitu. Nah, ini juga sama, change-nya pindah ke sini harusnya, tahun yang tanggal itu malah. Karena komanya ya, karena komanya. Apa nanti kita bisa lihat. Nah, jangan lupa, ini kalau ini pindah deh. Yang opennya ini, pilih teks supaya titiknya tidak koma, nanti jadi ini karena koma begini, control find, replace, titik itu ya, jadikan ke koma. Ini 952,59. Karena dia titik bahasa Inggris kan koma, kalau di bahasa Indonesia kebalik-kebalik gitu ya. LQ 45. Berapa? Ini ada berapa nih? Jadi ada berapa hari? 20 hari ya sepanjang Oktober. Jadi pakai yang open ini ya, berarti yang tahunnya ini bisa dilihat. Pakai yang kamu bisa pindahin datanya. Kita berkelompok juga. Atau sendiri juga nggak apa-apa sih kalau memang ini. Tapi berkelompok juga. Kalau kelompok nanti yang upload berapa, Bu? Di-upload semuanya? Ya, dia kerjain semua, di-upload datanya di Excel satu file aja. Satu saja. Satu aja, namanya kan di info siapa aja di situ ya. Gitu. Siap, Bu. Oktober. Ini aku baru nyoba, Bu. Baru nyoba masukin. Geometric average return, arithmetic return. Nah, selanjutnya, ya jadi dalam investasi itu risk dan return itu selalu harus dipilih ya. Jadi trade off. Return-nya kecil, resikonya kecil ya kalau deposito. Atau kamu agresif, misalnya si Rini. Ada kan di situ pilihannya agresif sama ini. Minggu depan saya jelasin ya. Jadi agresif itu pilih yang small company stock supaya harganya returnnya cepat tinggi, tapi resikonya juga tinggi ya. Nah, jadi ada namanya pendapatan yang diharapkan expected return dari investasi tunggal ya. Rumusnya probabilitas yang diketahui, kalau probabilitas tidak diketahui maka dipakai arithmetic average return. Biasanya dalam soal selalu diketahui probabilitasnya. Kemudian resiko. Resiko ini sama kayak mencari standar deviasi ya dari varians dulu, ya sigma dari probabilitas dikali return sahamnya dikurang expected return. Nanti di soal pendapatan saham harian. Pendapatan harian nanti di folder tugas itu tadi Januari ya, ini Oktober samain aja ya, jangan lupa. Berapa pendapatan saham diharapkan dan resiko.
berarti kamu hitung risikonya, ya. Risikonya dengan rumus yang pakai. Berarti nanti ditentukan dulu expected return ya. Expected return-nya Ibu itu Oktober 2012 juga Bu atau 2021? 21 ya. Expected return. Ibu maaf itu apa di investing ada JKLQ45 sama LQ45X. Itu yang mana, Bu? Yang Jakarta Stock Exchange Indices ini. Oh, yang indeks Jakarta Indes ya? Iya, indis. Kalau yang satu lagi. Oke. Thank you, Bu. Kalau ini pakai untuk resiko ya sigma dari probabilitas dikali selisih dari return dikurang expected return.